Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal istiqomah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saudaraku seiman, seagama, seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Bakir Al-Qarluni ingin menyampaikan tentang sosok seorang ulama kenamaan, seorang wali kutub, Al-Habib Soleh Tanggul, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Kutub Al-Habib Soleh Tanggul. Beliau adalah seorang ulama besar yang sangat terkenal kewarwannya, kejuhudannya, kealimannya, kesolehannya, dan kedermawanannya, serta ketawaduannya dan kewaliannya. Beliau banyak memiliki karomah yang sangat luar biasa dan sangat-sangat menakjubkan. Beliau menghabiskan masa dakwahnya di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Beliau dipercaya sebagai keturunan Rasulullah SAW yang ke-39 dari Hadramaut, Yaman, yang lalu kemudian sekitar tahun 1920-an beliau hijrah dari Hadramaut ke tanah Jawa dan menetap atau bermukim di Jember, Tanggul hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di Tanggul. Al-Habib Soleh Tanggul dikenal sebagai ulama yang sangat dermawan dan memiliki banyak karomah atau anugerah kemuliaan dari Allah di luar nalar akal dan di luar kemampuan manusia biasa yang biasanya terjadi kepada seorang waliullah. Habib Soleh Tanggul, beliau lahir di Yaman, Hadramaut pada tanggal 17 Jumadil Ula tahun 1313 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1895 Masehi, dan beliau wafat di Tanggul, Jember, Jawa Timur pada tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah atau tanggal 2 Oktober 1976 Masehi dalam usia 81 tahun. Beliau wafat dalam keadaan mempunyai wudu ketika akan melaksanakan sholat maghrib, dan jasad beliau dimakamkan keesokan harinya di komplek Masjid Riyadus Shalihin, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Nama asli beliau adalah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid radhiyallahu anhu. Ayah beliau adalah seorang ulama yang bernama Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, yang oleh masyarakat dijuluki sebagai Al-Bakri Al-Hamid. Sementara ibu beliau bernama Aisyah yang berasal dari keluarga Al-Abud Ba'umar.
Dari semenjak kecil, Al-Habib Soleh hanya menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu agama semata. Beliau memperdalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf kepada Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, yaitu ayah beliau sendiri. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu Al-Quran kepada Syekh Sa'id Ba'mudij, yaitu seorang ulama kenamaan dari Wadi Ahmad. Al-Habib Soleh Al-Hamid Tanggul sewaktu berusia 26 tahun, sekitar tahun 1921, beliau memutuskan untuk hijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Asy-Syakiri rahimahullahu ta'ala, Al-Ashkari rahimahullahu ta'ala. Dalam perjalanan hijrah, beliau sempat singgah di Gujarat, India, lalu melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampailah beliau di Jakarta dan sempat tinggal di Jakarta selama beberapa waktu untuk mengunjungi para ulama yang ada di Jakarta. Setelah itu, saudara sepupunya yang lebih dulu hijrah ke Indonesia, yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, meminta Habib Soleh untuk berkunjung ke rumahnya di Lumajang, Jawa Timur. Selama di Lumajang, Habib Soleh menghabiskan waktunya untuk mempelajari bahasa dan budaya masyarakat setempat, khususnya bahasa Jawa. Selama 12 tahun, Habib Soleh berkeliling dari satu desa ke desa lainnya, sebelum akhirnya beliau memutuskan untuk tinggal di daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur. Di Jember, Habib Soleh melaksanakan khalwat atau menyendiri di sebuah hujrah untuk beribadah mendekatkan diri secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama lebih dari 3 tahun beliau tidak bertemu manusia lainnya. Habib Soleh berhenti melaksanakan khalwat atas perintah dari Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf yang memintanya untuk datang ke Gresik. Sesampainya di Gresik, Habib Soleh diberi mandat untuk segera menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Sepulangnya dari Makkah, Habib Soleh mulai berdakwah dan mendirikan musola di daerah kediamannya, yaitu di Tanggul. Beberapa tahun kemudian Habib Soleh mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari penguasa setempat yang bernama Haji Abdul Rasid. Lalu kemudian Habib Soleh membangun sebuah masjid di atas tanah tersebut yang diberi nama Masjid Riyadus Shalihin, yang lalu kemudian oleh beliau diwakafkan untuk masyarakat di daerah itu. Karomah Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh merupakan ulama dari kalangan Alawiyin, yakni seorang ulama dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang dianugerahi banyak karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karomahnya sampai tidak terhitung. Salah satu di antara karomah-karomah beliau adalah Habib Soleh pernah menyingkirkan wabah penyakit yang mematikan di sebuah desa. Konon wabah penyakit yang mematikan tersebut hilang setelah orang-orang desa
berduyun-duyun meminum air danau yang telah dicelupkan sebuah kertas yang berisi tulisan dari Habib Soleh. Habib Soleh Tanggul juga memiliki sumur keramat di Lumajang yang dinamakan Sumur Barokah, yang dipercaya oleh masyarakat setempat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selain itu, ada pula riwayat yang menyatakan bahwasanya Habib Soleh pernah bertemu dengan Nabi Khidir dalam wujud seorang pengemis. Dari semenjak itu, rumah kediaman Habib Soleh tidak pernah sepi, selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah yang ingin bersilaturahim kepada beliau dan meminta didoakan oleh beliau. Bahkan banyak tokoh di Indonesia dan dari berbagai negara yang tercatat pernah berkunjung menemui beliau dan meminta doa dari beliau. Dalam sebuah kisah yang luar biasa dan sungguh amat menakjubkan, Habib Soleh Tanggul dipercaya oleh banyak orang mampu menyingkirkan dan menghilangkan wabah penyakit mematikan dengan kekuatan spiritualnya. Karomah yang luar biasa dimiliki oleh Habib Soleh Tanggul telah menjadi cerita legendaris di kalangan masyarakat. Salah satu karomah Habib Soleh yang paling mencolok dan paling spektakuler dan sangat berkesan di hati masyarakat luas adalah kemampuannya untuk menyembuhkan wabah penyakit mematikan yang mengancam sebuah desa. Kisah hal tersebut telah disampaikan oleh Habib Ahmad bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Diceritakan bahwa dalam saat genting ada sebuah desa yang sedang dilanda wabah penyakit mematikan. Namun ketika Habib Soleh Tanggul mendengar kabar tentang penderitaan yang sedang dialami oleh warga desa tersebut, Habib Soleh mengambil tindakan yang sangat luar biasa dan sangat menakjubkan. Penduduk desa yang terkena wabah penyakit tersebut, mereka berputus asa. Lalu akhirnya mereka berduyun-duyun mendatangi rumah Habib Soleh dengan menggunakan beberapa mobil truk yang penuh dengan orang-orang. Mereka berharap bisa mendapatkan air barokah dari Habib Soleh untuk mengatasi wabah penyakit yang telah merenggut banyak nyawa. Habib Soleh dengan bijaksana mendengarkan permintaan mereka dan menuliskan sesuatu pada selembar kertas. Lalu Habib Soleh menggulung kertas tersebut dan memerintahkan kepada mereka agar kertas tersebut dilemparkan ke sebuah danau yang ada di desa itu. Seluruh penduduk desa patuh dan mengikuti perintah dari Habib Soleh. Lalu mereka meminum air dari danau tersebut setelah kertas itu dilemparkan ke dalamnya. Hasilnya sungguh ajaib dan sungguh luar biasa. Wabah penyakit yang mengerikan itu dengan cepat menghilang. Semua orang yang meminum air dari danau itu sembuh dan tidak ada lagi seorang pun yang terkena wabah penyakit yang mematikan itu. Padahal sebelumnya wabah penyakit itu sudah banyak merenggut korban nyawa. Namun kini dengan barokah dan karomah dari Habib Soleh,
seluruh warga masyarakat di desa tersebut dapat hidup tenang, tidak lagi dihantui perasaan cemas dari akibat wabah penyakit yang melanda di desanya. Karena wabah penyakitnya sudah menghilang dengan karomah Al-Imam Al-Arifillah Al-Qutub Al-Habib Soleh Tanggul radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian yang dapat Al-Fatih sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.